Ini nggak di take down, saya akan somasi Deddy Mulyadi. Bilangnya begitu. Kata Deddy Mulyadinya ya kata Pak Tony. Nggak ada kata Pak, nggak ada kata Kang Deddy gitu. Deddy Mulyadi nyebut nama. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas lagi si Ferry. Nah, ini ada videonya yang saya lihat, dia mengklarifikasi. Kita lihat caranya dia. Kenapa saya bilang si Ferry itu memang benar-benar tukang adu domba, perusak. Nah, kita lihat dia menyampaikan dengan cara dia menunjukkan gestur wajah yang sedih, seolah-olah dia itu benar, tidak bersalah, dan dia muka-muka sedih. Oke, kita lihat kenapa saya bilang Ferry tukang domba. Kita saksikan videonya. Kita simak videonya, nanti saya jelaskan dengan detail dari perkataannya yang saya bilang dia tukang adu dombanya di mana. Kita nanti kasih tahu dengan detail bagaimana perkataannya itu yang dibilang berbahaya. Nah, buat yang suka komen-komen di Ferry, sabar Mas Ferry, ini sudah klarifikasi ini itu. Kalian nonton dulu ya, simak ini, nanti ku jelaskan di mana aku bilang bahayanya si Ferry itu. Sekarang simak, nanti ku jelaskan dari video dia ini. Oke, kita simak videonya. Saat itu, ini saya meluruskan nih teman-teman. Pada saat itu, pertama kali Bapak ketemu Ibnu di rumah Ibu Yanti, itu saya tidak ada. Saya nggak ikut. Dan yang kedua, itu baru saya ada. Pas Ibnu rame tuh, lucu-lucuan kan di situ. Ibnu 2 kali atau apa gitu tuh pas kerja di Bogor kalau nggak salah. Itu Ibnu saya yang jemput. Bener, Ibnu saya yang jemput. Dan di wawancara di salah satu rumah itu juga sama ibunya Peggy. Kita kan jalan kaki tuh, ada di channel YouTube-nya juga. Jalan kaki, kita ketemu ibu kita Kartini dulu, lalu kita jalan kaki nyari si Ibnu sama Bondol. Bondol pada saat itu nggak ada, nggak ketemu, dicari-cari. Dan ketemu Ibnu, dan Ibnu diwawancarai dan ditanya soal pada saat Ibnu kerja dulu. Terus Ibnu minta nggak punya HP, terus dikasih HP tuh, dikasih uang sama bapak untuk beli HP, dan bapak menawarkan pekerjaan pada saat itu sama Ibnu, dan Ibnu mengiyakan, mau Pak, mau kerja Pak. Oh ya sudah, nanti kalau Ibnu serius nanti kerja di tempat saya. Terus sore tayang kalau nggak salah, habis maghrib saya ke rumah Lucy, ke rumah Peggy Setiawan, naik motor. Di situ sudah ada Pak Tony dan rekan-rekannya, ada Ibu kita Kartini, ada Lucy, gitu. Saya ke rumah Peggy, saya matiin motor, mereka semua diam semua teman-teman. Saya dalam hati ngomong sendiri, ini kenapa, ini ada apa gitu tuh, kok agak lain gitu tuh. Terus saya salamin satu-satu, dan saya duduk di sebelah kanannya Pak Tony, dan di situ saya langsung disalamin sama si Ibnu. Ibnu kan orangnya polos teman-teman. Ibnu nyalamin saya, Peri gimana kabarnya, Peri ya Peri ya Peri gitu deh, biasa deh, Ibnu lucu. Dan saya bilang baik Ibnu, karena kepentingannya sama Ibnu saya langsung to the point di situ, ngomong sama Ibnu. Sampingnya Pak Tony, Ibnu gimana kerja, mau nggak kerja besok, kalau mau besok saya jemput. Langsung ditepis sama Pak Tony, enggak katanya gitu, dari sebelah kanan saya. Dan saya bilang ke Pak Tony, lah kenapa Pak gitu tuh, kan Ibnu pengen kerja. Di situ Pak Tony dengan nada bicara kencang, dengan nada bicara tinggi itu, sambil bentak-bentak saya, kamu mau nggak saya kasih contoh, saya sekarang rekam kamu bilang kayak Ibnu, kamu pernah kerja lalu kamu jajan 2 kali, terus saya share videonya, kamu mau nggak? Kok Bapak memperumpamakan saya gitu tuh. Ya nggak mau lah Pak. Ya udah, Ibnu juga nggak mau. Tapi yang saya lihat di situ Ibnu tidak mempermasalahkan. Nah, oke, sekarang kita bahas yang masalah Ibnu dulu. Nah, nanti sebentar lanjutnya. Nah, dia bahas yang masalah Ibnu yang mau kerja. Oke, Ibnu yang mau kerja. Kenapa Pak Tony itu marah dan bilang dengan nada keras ginikan tangannya Ferry? Kenapa? Alasannya Pak Tony itu baik. Nah, alasannya Pak Tony itu baik. Nah, karena
Pernah kita dengar videonya Ibnu yang di post itu yang tentang berhubungan ini yang waktu kerja di Bogor. Nah, seharusnya video-video seperti itu tidak wajib di-up karena kita tahu itu kan aib. Sedangkan Allah aja aib kita disembunyikan. Masa kita aib, ibaratnya aib kita ini nah, aib kita yang seperti itu kita mau umbar, apalagi orang lain. Baru dia bilang kalau Ibnu kayaknya tidak ada masalah Ibnu, karena kayaknya Ibnu oke-oke aja. Ya karena kita tahu sendiri Ibnu kan kita tahu bagaimana Ibnu orangnya seperti apa. Ibnu itu kayak apa, bukan seperti orang biasa. Nah, kenapa dia bilang, coba kamu Peri, yang saya gitukan, kamu video, ngomong kamu seperti ini, kerja 2 kali begini-begini, mau ndak? Ndak mau, siapapun tidak akan mau, walaupun dibayar, ibaratnya, itu kan aib itu kan kita sembunyikan. Nah, ndak harus kita tunjukkan, sedangkan Allah aja, dia menyembunyikan aib kita. Nah, apalagi kita, masa kita mau tebar aib kita, kan enggak boleh. Nah, itu satu. Itu tujuannya Pak Tony benar. Sebenarnya tujuannya Pak Tony itu bagus. Dia enggak mau yang begitu-begitu. Tidak ada niat apa-apa. Nah, sekarang kita simak lagi di mana ininya. Oke, kita lihat lagi videonya si Ferry. Dia bilang di mana dia ada dombanya lagi. Kita nonton lagi, simak lagi videonya. Oke. Tapi Pak Tony bilang ke saya lihat videonya. Itu. Kalau malam ini nggak di take down, saya akan somasi Deddy Mulyadi. Bilangnya begitu. Kata Deddy Mulyadinya ya kata Pak Tony. Nggak ada kata Pak, nggak ada kata Kang Deddy gitu. Deddy Mulyadi nyebut nama. Lalu saya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini, yang paling berbahaya ini. Dia bilang, Pak Tony bilang, kalau tidak di take down videonya sama Pak Deddy Mulyadi, saya mau somasi. Nah, baru Peri bilang, dia tidak ada membilang Pak, dia tidak ada bilang Kang, dia bilang Deddy Mulyadi. Nah, di situ salah satu orang yang pura-pura kayak sedih apa, tapi di situ itu kata-kata itu sudah mencoba mengadu domba. Nah, ibaratnya contoh begini. Nah, kita bahas dulu yang Pak Tony minta take down itu karena Pak Tony kan enggak mau, maksudnya itu kan aib. Nah, kita paham ya itu aib, kita masih ke aib, makanya Pak Tony itu minta videonya si Ibnu itu di take down. Oke, kalau masalah itu enggak apa-apa. Sekarang kita begini, kita bahas yang ini, penyampaiannya Ferry ini. Nah, dia bilang kalau Deddy Mulyadi enggak take down itu video, saya somasi. Nah, sebenarnya begini, dia bilang lagi pakai tidak ada menyebut Pak atau Kang. Nah, kita contoh kita aja begini. Sekarang begini. Pantaskah semuanya saya cari kita ini percaya ke orang. Kita ada suka dengan orang lain. Kita marah, namanya saat kita emosi atau kesal atau jengkel. Kita sampaikan ke orang teman kita ini. Kita sampaikan ke orang dekat kita ini. Kira-kira teman kita, kalian sebagai yang teman saya ini, yang apa saya sampaikan ini, apakah kamu harus menyampaikannya lagi ke orang itu? Kan jadinya timbulnya apa? Permasalahan. Nah, itu enggak boleh sebenarnya. Apa yang kita dengar, kalau bisa, itu cukup kita aja. Nanti biar orang yang bersangkutan sendiri langsung menyampaikan. Enggak perlu kita dengan cara buat video, upload di YouTube, atau kita live seperti itu, mengucapkan seperti itu. Karena bukan ranah kita di situ. Itu bukan punya kita. Masa kita mau menghina seseorang, baru kita mau menyampaikan juga, ya kan? Pokoknya kita kata-katain orang itu jelek, begini-begini. Kamu menyampaikan, sama aja kan kamu mengadu domba. Nah, dan juga ini, kata-kata yang disampaikan, sampai dengan detail dia bilang, tidak ada menggunakan Pak, tidak ada menggunakan Kang. Dia menyebut Deddy Mulyadi. Pantas kasih Ferry mengatakan seperti itu. Coba kita pikir secara logika. Kan harusnya itu dibahas dengan detail juga. Anda harusnya dia ngomong seperti itu, apalagi di video atau di live. Otomatis kalau ada yang kayak ini merekam atau diupload di video, orang yang bersangkutan itu melihat, otomatis kan jadi kesalahpahaman masalah itu. Berarti seolah-olah si Ferry ini mau mengatakan Pak Tony itu tidak ada sopannya. Karena tidak ada menyebut Pak atau Kang. Dalam bahasanya dia loh ya, bukan saya yang bilang. Seharusnya kan tidak pantas dia menyampaikan seperti itu. Nah, minimal walaupun dia
dia juga kan ada harus dia klarifikasi seperti itu. Biarlah orang yang bersangkutan. Tujuan Pak Tony saya tahu baik. Mungkin dalam keadaan kita emosi biasa, kalau kita dalam keadaan emosi itu apapun itu kita ucapkan tanpa kita sadari. Nah, jadi yang kayak gitu kan dia mencoba mengadu domba. Sedangkan penyebutan Pak atau Kang aja dia bahas di videonya dia. Bayangkan. Nah, sekarang kita pikir aja teman-teman ya. Bukan saya ini, tapi kita pikir caranya dia itu mainnya halus. Terlihat kayak orang kasihan apa, padahal hatinya itu licik. Licik dia itu. Dia itu mau mencari muka sama seseorang dengan cara seperti itu. Nah, dia menjatuhkan yang satu, tapi dia mau naik di mata yang satu. Nah, seperti itu. Dari videonya yang kupelajarin, coba teman-teman aja. Masa kita punya masalah, kita punya jengkel dengan orang lain. Terus teman-teman ceritalah ke orang ini, orang ini cerita, ngomong semua kejelekannya dia. Haruskah kita yang kita cerita ini nyampaikan? Kira-kira bagus lah itu kalau dia menyampaikan. Berarti kalau dia menyampaikan apa? Sama aja dia mencoba mengadu domba. Kalau orang itu juga tidak terima. Nah, biasalah itu hal yang biasa. Kita namanya kita manusia ini, kita sering tiba-tiba itu kadang rasa kesal. Jengkel kita belum hilang, datanglah orang itu. Yang ini diajak cerita. Keluarlah semua yang kita sampaikan itu keluar. Padahal itu dalam keadaan emosi. Dan kita tidak harus sampaikan. Nanti kan bisa biar berjalannya waktu, ketika nanti bertemu langsung, itu bicaranya bisa baik. Bisa bilang, bagaimana Pak kalau ini. Tapi kan kalau menyampaikan seperti ini, apalagi di publik. Semua orang melihat. Nah, dari situlah. Jadi hati-hati sama Ferry ini. Karena dia ini terlihat seperti ini, tapi dia sangat berbahaya. Betul-betul kayak dia ini benar-benar mengadu domba. Si Ferry ini kalau kulihat-lihat, dia mau mencari muka dengan Kang Deddy. Pak Deddy. Dia mencari muka. Nah, dia mau mencari muka ini itu. Tujuannya Pak Tony bagus. Seharusnya itu kamu tuh cukup jadi pendengar setia, karena kamu kan juga udah berjasa dengan kebebasannya Peggy. Kamu tuh udah berjasa, kamu udah ada bersuara. Yang dalam bersuara itu netizen. Nah, dulu kamu kemana? Kan netizen dulu yang bersuara sampai kasus itu viral, ditangani ini itu, melewati ini, sampai akhirnya banyak yang ini. Kan begitu Peggy sudah dilihat bebas ini, karena kamu mungkin orang sekampungnya, kamu manfaatkanlah momen-momen itu. Kamu datang ke Peggy, ini, so paling bersuara. Padahal kan tidak ada. Kalau tanpa netizen bersuara, kamu tidak akan berani bersuara. Saya yakin kok. Semua yang bersuara pertama netizen. Viral lah video itu. Di-up terus sama netizen. Di-up terus. Nah, sampai akhirnya ditangani sampai ini. Turunlah Kang Deddy. Kalau tidak viral video itu, saya yakin Kang Deddy Mulyadi pun juga, Pak Deddy tidak akan turun. Nah, karena video itu viral, terangkat, dibantulah. Kalau video itu udah viral kan mungkin belum tentu Pak Deddy Mulyadi tahu. Nah, kalau Pak Tony jelas tahu, walaupun itu video semuanya udah viral, karena orang tuanya Peggy yang kerja di ibu, ada bosnya mamanya Peggy, itu dia ngomong. Nah, dia ngehubungin ke Pak Tony, ke temannya dulu, pengacara juga, kalau salah itu Bu Yanti. Nah, disampaikanlah ke Bu Yanti telepon ke Pak Tony. Kan sebenarnya awal Pak Tony tidak mau. Karena diusut ternyata benar Peggy itu bukan pelakunya. Turunlah Pak Tony. Nah, saya rasa kalau video itu juga bukan netizen, tidak viral, bisa jadi mungkin berat untuk kemenangan Peggy, tapi disembunyikan lah. Namanya kita tahu kan, disembunyikan itu kasusnya. Tapi karena tak up terus, nah dibantulah dengan ini, turunlah ini tambah dukungan. Jadi tambahlah dukungan, akhirnya alhamdulillah sekarang Peggy bebas. Dan di kebebasan Peggy itulah kamu mencari tenar. Cuma caramu salah, sebenarnya bagus. Tidak apa-apa, dari awal tuh upload aja tentang video tentang Peggy, tentang masalah ini itu, keluarganya Peggy, begini masalah. Cuma yang saya tidak suka dari kamu itu Ferry, kenapa sudah begitu banyak kamu mendapat keuntungan dari Peggy? Kan kamu mendapat keuntungan dari Peggy semua. Dari subscriber YouTube, dari penonton YouTube, dari followers TikTok. Itu kan semua dari Peggy. Kamu kan baru bikin akun semua, akun-akun baru. Nah, maksudku, kalau kita sudah mendapatkan keuntungan dari orang lain itu, jangan mencoba-coba kita merusak namanya. Yang kayak kamu pernah bilang-bilang, kita jadi upload aja kak tentang Peggy, bagaimana kak perkembangannya Peggy. Netizen maunya itu seperti itu. Jangan kamu itu seolah-olah berjasa, mau ngata ini, kata itu, mau menjatuhkan ini, mau mengadu domba sampai itu, mau cari nama dengan mau ngambil namanya orang lain ini.
Orang terlihat kok, Ferry. Kamu aja sebut Pak Deddy mulai di Bapak Aing, Bapak Aing. Kan kelihatan betul orang cari muka biasa aja. Tahu orang yang tinggi seperti itu nggak usah lah terlalu ini. Nggak salah kan, cuma terlalu kelihatan. Maksudku biasa aja. Jadi nggak usah seolah-olah kamu tuh mau menjatuhkan ini. Itulah salahnya kamu di situ. Padahal netizen itu maunya cukuplah kamu tuh upload aja tentang beritanya Peggy, bagaimana keadaannya Peggy. Oh ini dengan Pak Tony, dosa menjatuhkan ini itu. Sama aja kamu tuh menjatuhkan dan mengadu domba. Nah ujung-ujungnya nanti yang salah pahamnya ke Pak Tony dengan Pak Deddy. Karena dari kata-katamu itu, dari pengucapan nama aja yang Pak, Dada Kang itu kamu betul-betul kamu ulang, kamu sebut. Seharusnya kan nggak harus itu. Nah, apalagi kita kan udah tahu, apalagi mereka seumuran atau apa, biasalah ya kan. Tapi kalau ucapan yang disampaikan di situ aja cukup kamu aja, dosa kamu videoin, dosa kamu bikin video klarifikasi, kamu udah pantas. Maksudku itu seperti itu. Kan itu sama aja mengadu domba. Apa yang orang sampaikan ke kamu menyampaikan juga ke orang yang dia omongin itu enggak boleh. Itu sifat yang paling enggak boleh. Cukup menjadi pendengar setia, ya. Dan juga tujuannya Pak Tony, walaupun dia begitu, tujuannya Pak Tony baik. Karena aib. Sangat yang tanggapi seperti itu. Karena itu aib seseorang. Allah kan menutupin aib kita. Janganlah kita mengumbar aib kita. Itu kan aib. Berhubungan ini, kerja 2 kali ini, itu kan itu. Kalau orang yang normal, itu enggak mau seperti itu. Makanya, Pak Tony, coba kamu yang ku video seperti itu, mau enggak? Kan enggak mau. Begitu loh contohnya. Ya, jadi jangan. Gara-gara kamu juga, Ferry, sekarang lihat. Netizen sama netizen itu bentrok. Di komentar itu bentrok. Maksudnya saling menghujat. Jadi gara-gara kamu juga saling bertentangan, saling ini itu, saling hujat, saling menghina. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kamu kan? Nah, ada yang bela kamu, ada yang bela ini. Jadi saling menghina. Berarti kamu itu membawa keonaran, enggak bagus, jangan. Yang seperti itu, ya. Merusak, bukan merusak cuma 1-2 orang, tapi hampir semua. Oke, salam waras dari saya Sandi Pelaut 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.